Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Pendekatan komprehensif Kasubdit Renakta atau Remaja, Anak dan Wanita Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Nimade Pujawati dalam tangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pria difabel. Selain itu juga AKBP Nimade Pujawati juga menangani sejumlah kasus menonjol lain, termasuk tindak pidana perdagangan orang hingga kekerasan seksual terhadap anak. Kami, khususnya saya di Subdit 4 itu merasakan adanya kendala dan tantangan khususnya kelompok rentan, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan. Itulah yang kemudian kami menginisiasi untuk meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan. AKBP Puja ini punya inovasi yang bagus. Ada beberapa hal yang saya nilai itu cukup baru berada di NTB ini. Itu yang kita harapkan, karena tidak gampang kita mencari polwan yang mau kami ganggu. Salam presisi. Polri sebagai organisasi yang memang mengedepankan kreatif dan pembelajar yang reaktif, artinya dalam rangka profesionalisme khususnya penegakan hukum, kami khususnya saya di Subdit 4 itu merasakan adanya kendala dan tantangan khususnya kelompok rentan, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan. Itulah yang kemudian kami menginisiasi untuk meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Mungkin kasusnya Iwas ya, ini kami juga tidak sangka itu begitu mendapat perhatian yang begitu luas, karena kasus ini mungkin mohon maaf dengan segala hormat dari aspek penegakan hukum itu kami mendapatkan suatu kasus kekerasan seksual yang relatif mudah untuk pembuktian. Artinya kita jarang menemukan kasus kekerasan seksual yang ada saksi di tempat kejadian perkara lagi. Nah, ini 2 jam setelah peristiwa korban itu berani untuk melaporkan, karena ketika peristiwa yang dialami dia itu langsung berpikir pada saat itu kami tangkap dari fakta peristiwa, langsung berpikir bagaimana pada saat bersama dengan pelaku dia konsennya adalah menyelamatkan diri dulu. Tetapi dalam proses penyelamatan diri dia berpikir untuk mendapatkan saksi. Nah, disitulah ketika kita ungkap ada saksi, kemudian ada petunjuk-petunjuk lainnya sehingga proses pembuktiannya relatif cepat. Jadi dalam penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sedikit kembali ke belakang bahwa di tanggal 24 September 2024 itu bahwa Polri sebagai pembelajaran yang aktif atau pembelajar yang adaptif melihat ada suatu kendala dan tantangan dalam penanganan disabilitas. Nah, di sanalah kita temukan bahwa kita tidak memiliki sarana, kita SDM kita belum memiliki pemahaman, kemudian kita belum mampu untuk menghadirkan ahli-ahli yang akan berkompeten dalam penilaian personal. Nah, itu intinya dari penanganan disabilitas. Di awal kasus kita harus melakukan penilaian personal. Nah, melalui perubahan yang kita lakukan, kita mendapatkan suatu hasil, yaitu satu, adanya keputusan Kapolda NTB yang mengatur tentang pedoman pelayanan untuk memberikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum. Di sana diatur tentang ketentuan bagaimana kita menangani penyandang disabilitas. Kemudian hasil kedua yang kita lakukan dalam perubahan yang di Polda NTB adalah adanya MOU atau kesepahaman, nota kesepahaman dengan pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTB dan Komisi Disabilitas Daerah. Di sanalah pada saat penanganan kasus Agus kita dibantu oleh pemerintah daerah untuk menghadirkan ahli yang melakukan penilaian terhadap kondisi Agus, apakah dia bisa melakukan suatu tindakan A, B, dan C. Bagaimana kemudian apakah penahanan yang akan kita lakukan, karena kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Harus waktu itu kita berpikir harus dilakukan penahanan karena Agus sudah melibatkan lebih dari 4 korban, bahkan
teman-teman pendamping telah mengumpulkan hampir 15-17 korban. Tidak mungkin, dan aksinya itu dilakukan di tempat umum, sehingga tidak mungkin Agus dibiarkan untuk berada di tempat-tempat umum atau di luar rumah. Oleh karena itu, melalui ahli, melalui Komisi Disabilitas Daerah, melalui psikolog kita mintakan pendapatnya. Apakah terhadap Agus bisa dilakukan penahanan di rumah tahanan negara yang ada di kantor kepolisian? Itulah pendapat-pendapat itu yang kemudian kita pedomani, sehingga pada saat itu kita tidak lakukan penahanan di Rutan Polda NTB, tapi kita lakukan di penahanan rumah kepada yang bersangkutan. AKBP Puja ini punya inovasi yang bagus. Ada beberapa hal yang saya nilai itu cukup baru berada di NTB ini, yaitu keputusan Kapolda tentang tata kelola penyandang disabilitas. Di sana isinya adalah bagaimana perlakuan penyidik terhadap para disabilitas, baik sebagai saksi, sebagai tersangka, maupun pelapor. Jadi melihat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan berkaitan dengan pekerja migran atau TPPO, kemudian kita mulai menyadari bahwa tidak bisa kita hanya berfokus kepada upaya penegakan hukum. Kita harus melakukan langkah yang beriringan dengan upaya pencegahan. Dan kebetulan Direktorat PPA dan PPO Mabes Polri mencanangkan suatu kampanye Rise and Speak. Artinya dalam kampanye itu kita gelorakan bahwa kita harus bersinergi, baik itu pemerintah daerah, NGO, tokoh masyarakat yang berada di lembaga pendidikan juga bersama-sama kita memberikan penyadaran untuk mau bersama, untuk melindungi. Termasuk yang terpenting adalah seseorang yang kita mungkin diberikan penyadaran bahwa kalau memang mengalami suatu peristiwa pidana, dia untuk bersuara, untuk memberikan pernyataan, untuk berani berbicara, sehingga peristiwa itu kita ketahui, khususnya bagi aparat penegak hukum. Langkah selanjutnya adalah ketika korban mau berbicara, kita melakukan perlindungan dan penanganan hukum. Itu yang kita harapkan, karena tidak gampang kita mencari polwan yang mau kami ganggu, kami hubungi malam, subuh pun beliau siap. Begitupun Bu Puja, kalau ke kami, Bu, boleh kami ke sana ke UPTD, ada seperti ini, siap. Jadi sinergi kami luar biasa. Semoga aja apa yang sudah dilakukan, inspirasi, kegiatan perbuatan yang dilakukan Bu Puja terkait dengan pelayanan terhadap perempuan anak, ini bisa menginspirasi terhadap polwan-polwan yang lain. Kita berharap ada regenerasi terkait dengan sosok Bu Puja lain, karena tidak akan mungkin Ibu Puja akan selamanya berdinas di Renata. Semoga ini menjadi inspirasi bagi anggota yang lain untuk bisa memunculkan Bu Puja yang lain di Polda NTB. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga apa yang sudah kita raih dan kita capai kinerja Bu Puja di Polda NTB ini bisa diikuti, dicontoh, dan menimbulkan Bu Puja yang lain. Apapun kendala ataupun permasalahan yang kita hadapi, yakinlah bahwa negara akan turun dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum kepada perempuan dan anak. Salam presisi. Ya pemirsa, informasi AKBP Nimade Pujawati tangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pria difabel tadi. Sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Nusantara kali ini. Sajian informasi terbaik Presisi Nusantara akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Saya Bribda Joshunika, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi.